Masya Allah. Nah begitu Ustadz, itu juga sering Itu terjadi. permasalahannya. Itu permasalahan sering banget terjadi di masjid-masjid. Iya, Ya di masjid saya juga sering terjadi iya, tuh. iya, iya. Kita kan tahu ya kalau misalnya secara sah sholat itu kita harus sejajar, harus berdekatan. Nah sebenarnya dari hukum Islam sendiri sebenarnya bagaimana sih cara meluruskan saf yang benar. Dan sekarang kan terlebih kita lagi physical distancing nih. Mm-mm. Bagaimana menurut hukum Islam sholat tapi kita berjarak? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Siap, saya pakai daeng syawal aja, daeng syawal. Sini kita Kita minta bawa aja, Ustaz. bantuan bawa, Ustadz Daeng daeng Syawal. syawal. Nah, kita harus praktek Harus kan. praktek ini biar jelas nih Ustadz. Jadi orang menuju izin ini, Ustaz Ahmad Khan. Orang ke masjid nyari apa? Nyari ibadah dong. Nyari Nyari ibadah. pahala. Orang tuh sholat itu nyari keridhaan Allah. Nyari keridhaan Allah. Bukan nyari kaki orang. Jadi kalau misalnya orang sholat, nggak usah kok cari-cari kaki orang. Di mana kakinya orang? Kita kan sholat kan jangan salah niat. Kita tuh cari keridhaan Allah, cari pahala, cari sahnya sholat. Bukan mencari mana kelingkingnya temanku ini, kenapa pindah terus. Akhirnya melebar gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada anjuran baginda Nabi SAW? Memang Rasulullah SAW sebelum memimpin sholat seperti yang ada di video tadi ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah min iqamatis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan saf itu daripada keutamaan sholat atau kesempurnaan sholat. Ingat ya, min iqamatis shalah, kesempurnaan sholat atau yang namanya keutamaan sholat. Tapi bukan syarat sah sholat. Jadi kalau ditanyakan, kalau safnya renggang sah nggak? Sah. Tapi tidak sempurna seperti sifat sholatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua pelajaran. Satu, ketika sholat ada yang merapatkan saf. Kalau kita udah tahu ini, oh berarti ternyata memang kesempurnaan sholat. Maka jangan risih kalau ada yang menempelkan kakinya. Nah sekarang pertanyaannya, apanya yang ditempelkan? Nah, maka yang ditempelkan adalah qadamahu, yaitu mata kakinya atau belakangnya gitu. Ya, tumitnya. Bukan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya yang ditempelkan begini, geli. Iya kan? Geli kalau jarinya yang dicari. Jarinya ujung-ujung kakinya dicari begini. Enggak, tapi yang ditempelkan belakangnya. Mata kakinya mata ya kakinya Ustadz ya. atau tumitnya gitu belakangnya. Kemudian apalagi yang dirapatkan? Yang dirapatkan bahunya gitu. Bahu. Nah ini dia bahu, kalau bahu rapat ya begini ya. Sifat sholatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua dalilnya adalah bukan Nabi yang menyampaikan tapi sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian daripada sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an warda. Kata mereka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, maka kata baginda Nabi, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat daripada punggungku. Maka ketika baginda Nabi SAW mengatakan demikian, maka di antara kami, kata Sayyidina Anas bin Malik, di antara kami ada yang langsung merapatkan bahunya, benar-benar rapat gitu. Ada di antara kami. Jadi enggak semuanya sahabat demikian. Jadi jangan juga maksain orang. Kalau kita udah berusaha merapatkan, ternyata setelah sujud itu orang yang di samping kita merasa risih, dia jauhin kakinya. Gue kerjain juga nih orang nih. Biar dia, ya kan biasanya begitu kan. Kalau risih kan, apaan sih geli banget, gue jauhin. Jadi pas habis sujud, si orang yang sebelahnya nyari mana kakinya nih. Jadi kembali ya, kita sholat itu cari keridhaan Allah, bukan mencari kakinya orang lain. Tapi kalau udah diginiin sama orang, kita yang diginiin jangan merasa risih. Karena itu memang sunnah baginda Nabi SAW. Rapatkan, luruskan saf. Nah pertanyaan sekarang, lagi social distancing, mungkin safnya berjarak, kembali lagi. Apakah sah sholatnya? Jangankan itu. Kalau dibilang harus rapat dan ini kan berarti yang sholat sendiri bagaimana? Ah iya betul. Iya, jadi sholat sendiri aja sah sholatnya, apatah lagi kalau berjamaah walaupun mungkin ada jaraknya gitu. Baik Ustadz, jadi tetap sah cuma kurang Tetap sempurna sah. aja. Kurang sempurna sholatnya karena bukan mengikuti sifat sholatnya baginda Nabi SAW. Masya Allah, jazakallah, terima kasih Sama-sama. Ustadz. Baik untuk jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial medianya Islam itu Indah.